menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Dari 8 ayat ini sudah terjawab itu. Yang pertama adalah hidupnya dalam ibadah lewat mempersembahkan tubuh. Dia memuliakan Tuhan, hidupnya ini dia hidup dalam ibadah, beribadah kepada Tuhan lewat mempersembahkan tubuh. Jadi ketika kita beribadah mempersembahkan tubuh kita, itu sudah memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ketika ibu bapak datang di rumah Tuhan, datang ke gereja ini, membawa hidupmu, membawa tubuhmu, itu sudah memuliakan Tuhan. Engkau beri waktumu datang di rumah Tuhan, beribadah, apalagi ikut ambil bagian di dalam pelayanan, itu sudah memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari selalu tingkatkan jam-jam ibadahmu, jam-jam persekutuanmu dengan Tuhan, karena dengan demikian kita memuliakan Tuhan. Ketika engkau datang mempersembahkan tubuhmu, engkau sudah memuliakan Tuhan. Ayat ini berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi tubuh kita ini harus selalu dijaga, selalu berlayak, selalu kita jaga, jangan sampai dikotori tubuh ini dengan dosa. Karena ini menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Karena ini menjadi korban yang akan kita bawa kepada Tuhan, tubuh kita. Makanya selalu kita jaga tubuh kita ini. Selalu kita membuat yang terbaik untuk Tuhan dari tubuh kita. Kita rawat tubuh kita. Kita jaga tubuh kita, karena ini menjadi korban, persembahan kepada Tuhan. Karena dengan kita beribadah, kita memuliakan Tuhan. Selain dikatakan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kehidupan orang yang beribadah itu? Yang selalu menjaga hidupnya berkenan kepada Allah. Ini orang-orang yang memuliakan Tuhan, yang selalu mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Karena demikian itulah ibadah yang sejati. Orang yang suka beribadah itu sikap-sikapnya seperti apa yang dikatakan Pemazmur pasal 15 ini. Siapa yang boleh naik ke gunungmu? Siapa yang bisa menumpang di kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Mereka yang tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, dan seterusnya. Dengan demikian, maka ini bagian dari pribadi orang yang memuliakan Tuhan. Dan itu akan terlihat. Selalu saya berkata, sehari-harinya bagaimana kita mengetahui seseorang itu orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenalilah dia dari kehidupan sehari-harinya. Haleluya. Kenalilah dia, tandailah dia, lihatlah dia, bagaimana dia hidup sehari-harinya. Itu akan kita tahu siapa orang ini. Apakah orang yang beribadah sungguh-sungguh atau tidak. Karena Alkitab juga berkata bahwa bagaimana kita mengenal pohon apa ini, batang pohon apa ini. Kita kenal dari buahnya. Dan buahnya itu biasanya tidak jauh dari pohonnya. Jadi siapa orang dan bagaimana itu orang,
Kita kenal dari buahnya, dari perbuatan-perbuatannya. Dan biasanya orang yang suka beribadah, teman-temannya di sekelilingnya, selingkungannya akan mengenal dia, bahwa mereka akan melihat buah-buah yang manis dari hidupnya. Haleluya. Yang kedua, pribadi yang memuliakan Tuhan itu juga dijawab oleh ayat yang kedua. Bagaimana tadi Roma pasal 12 itu berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jawaban yang kedua, bahwa pribadi yang memuliakan Tuhan itu adalah dia tidak sama hidupnya dengan dunia. Katakan amin. Dia tidak sama hidupnya dengan dunia. Pola pikirnya sudah pola pikir yang baru, yang diperbaharui. Karena hanya orang yang pola pikirnya diperbaharui lah yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Selama belum diperbaharui pola pikirnya, maka dia tidak bisa itu membedakan yang mana yang baik, yang mana yang berkenan, yang mana yang sempurna. Karena kenapa? Hidupnya masih di dalam dosa. Oleh karena itu dikatakan firman Allah, jangan sama dengan dunia. Tidak akan mungkin kita bisa sebagai pribadi yang bisa memuliakan Tuhan kalau hidup kita masih sama seperti kehidupan orang dunia. Orang dunia yang hidupnya pola pikirnya masih duniawi tidak akan mendapat kehidupan dalam kerajaan Allah. Inilah pola pikir orang dunia. Masih dalam percideraan, dalam perselisihan, iri hati, kedengkian, kecemaran, kemarahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak akan mungkin dia menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, karena hidupnya, pola pikirnya masih seperti orang dunia. Itulah sebabnya ayat 2 ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena pola pikirnya masih pola pikir yang melakukan dosa. Tapi dikatakan berubahlah. Hanya orang yang bisa berubah yang akan memahami kehendak Tuhan. Haleluya. Selama belum berubah, tidak akan bisa memahami kehendak Tuhan. Itu sebabnya ajaran GPDI itu yang layak dibaptis adalah yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang mati di Golgota menebus dosanya. Dan yang kedua itu dia bertobat. Kalau ini tidak bertobat, percuma itu dibaptis. Karena kalau dia tidak bertobat, pola pikirnya belum berubah. Cara berpikirnya itu belum berubah, masih duniawi. Itulah sebabnya pertobatan itu berbalik 180 derajat. Kalau tadi aku ke barat, ke tempat matahari terbenam, aku bertobat, aku harus ke timur, membelakangi matahari terbenam, melihat matahari terbit di timur. Itulah bertobat. Jadi meninggalkan kehidupan lama. Jadi kehidupan duniawi, pola pikir duniawi itu diubah. Seperti dikatakan Galatia tadi, baru dia bisa membedakan yang mana yang baik. Jangan sampai seperti kata firman Tuhan, umatku ini gak mengerti, gak tahu membedakan mana tangan kanan, yang mana tangan kiri. Mados-dos sude sarupa, atau ema asal mamangan, asal madapot. Yang penting di masa pandemik ini gak ada lagi dosa, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Udahlah, cari yang haram sudah sulit, apalagi yang halal katanya. Mate maita. Cari yang haram aja sudah sulit, apalagi cari yang halal. Anak-anak Tuhan, pola pikirmu masih orang dunia. Banyak orang dunia berkata seperti mata kail, kalau tidak bengkok gak akan dapat ikan. Bagaimana mungkin bisa kalau kailnya lurus-lurus, tak akan dapat rejeki. Itu bagi orang dunia. Bagi Tuhan semua bisa. Haleluya. Mau kailmu pun lurus-lurus, mau gak ada pun mata kailnya, hanya benangnya itu bisa juga nangkap ikan dibikin Tuhan.
Kalau sudah dimakaninya benangnya lengket, nanti di paru-paru ikan itu dapat itu. Dia tarik terus dapat, walaupun tidak bengkok kailnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jadi untuk bisa memuliakan Tuhan, pola pikirnya itu harus berubah. Jangan sama seperti orang dunia. Jangan ada lagi iri hati, kedengkian, kebencian, percideraan dan sebagainya. Maka dengan demikian ayat ini akan genap kepada kita bahwa kita memuliakan Tuhan karena pola pikir kita sudah berubah. Kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Percayalah ibu bapak, kalau engkau selalu melakukan kebaikan, Tuhan pasti di pihakmu. Haleluya. Dan kebaikan ini akan selalu ada tantangannya. Taruhannya pun besar, harganya itu mahal. Tapi percaya bahwa kebaikan, kalaupun mungkin tidak sekarang kita terima, ke anak cucumu akan diterima itu kelak. Jawaban yang ketiga bahwa pribadi yang memuliakan Tuhan itu adalah, itu ada di ayat yang keempat. Hidup melayani Tuhan sesuai karunia. Apa karuniamu? Layani Tuhan. Haleluya. Apa talentamu? Layani Tuhan. Engkau suka membagi-bagikan sesuatu, lakukan dengan baik. Engkau suka mengerjakan hal-hal yang lain yang menyenangkan hati Tuhan, kerjakan dengan baik. Yang pasti seperti kata Alkitab, tubuh ini memiliki banyak anggota. Ada 2 tangan, ada 2 kaki, ada 1 hidung, ada lubangnya 2, ada 2 telinga, ada 2 mata. Itu semua ada menjadi bagian anggota tubuh yang sempurna. Seperti itulah kita di dalam jemaat ini, GPD Jemaat Putri Sion, bermacam-macam talenta karunia kita. Yang pasti adalah ketika Tuhan kasih karunia talenta, jangan pernah kamu kubur, jangan pernah kamu tanam. Kembangkan talenta itu, kembangkan karunia. Bukankah firman Allah berkata di Alkitab, ketika Tuhan itu pergi ke satu negeri yang jauh, dia percayakan hartanya, dia kasih 5 talenta, dia kasih 2 talenta, dia kasih 1 talenta. 3 orang itu mewakili kita yang hadir di sini. Apakah dikasih 5, apakah dikasih 2, apakah dikasih 1? Yang pasti adalah kembangkan talenta itu. Ketika Tuhan itu nanti datang, itu menggambarkan Yesus yang akan datang satu kali kelak, meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Apakah engkau bekerja melayani Tuhan dengan baik karena engkau diberi karunia, engkau diberi talenta? Jangan banyak alasanmu untuk mengubur talenta itu, jangan banyak alasanmu untuk mengubur karunia itu. Satu kali kita pertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mari kembangkan talenta. Apa yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 12 ayat 12 di sana menjelaskan juga tentang anggota-anggota tubuh. Bahwa anggota-anggota tubuh itu walaupun banyak, semua berfungsi sesuai dengan kerjanya. Bahwa anggota-anggota tubuh itu walaupun banyak, dia bekerja sesuai dengan fungsinya. Mata untuk melihat, tangan untuk meraba, untuk memegang, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk bisa berkata-kata. Hidung bisa untuk mencium, apakah bau atau wangi. Telinga kita dipakai untuk mendengar. Jemaat Tuhan, walaupun kita ini berbeda-beda, semua kita satu tubuh dalam Tuhan. Semua kita berfungsi, bekerja sesuai dengan karunia dan talenta. Karena dengan kita melayani Tuhan, itu kita memuliakan Dia.